Umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Sisi dilipat gandakan bisa kita bayangkan bahwasanya umrah proses pelaksanaannya cuma kurang lebih intinya cuma 3 jam ya. Dari tawaf 7 kali putaran, kemudian salat 2 rakaat, kemudian sa'i, normalnya sekitar 3 jam. Kalau padat-padatnya 4 jam. Ternyata kalau dikerjakan di bulan Ramadan berbeda, dia nilainya seperti haji. Dan kita tahu haji pelaksanaannya lama. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Bisa jadi 6 hari atau 5 hari. 5 atau 6 hari berhari-hari. Kemudian ibadahnya variatif. Ada tawaf, ada sa'i. Tawaf saja berulang-ulang, ada tawaf umrah, ada tawaf haji, ada tawaf wada ya. Kemudian belum lagi mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, belum wukuf di Arafah, belum melempar jamarat ya. Jadi kegiatannya banyak dan harus sekitar 5 sampai 6 hari. Nah, ternyata umrah di bulan Ramadan sama seperti haji. Ini contoh sederhana bahwasanya pahala dilipat gandakan. Dari yang 3 jam bisa bernilai sampai berhari-hari. Dan tentu beda antara pahala umrah dengan pahala haji. Kemudian contoh seperti Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah di malam tersebut, dan kita tahu Lailatul Qadar paling kalau kita ibadah maksimal 7 jam atau 8 jam. 7 jam atau 8 jam. Jika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 7 jam atau 8 jam tersebut nilainya lebih dari 1000 bulan. Itu lebih dari 83 tahun. Maka lipat ganda yang luar biasa. Ini di antara dalil yang tegas bahwasanya pahala dilipat gandakan. Maka sisanya ibadah-ibadah yang lain ya juga dilipat gandakan. Makanya Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan puncak kedermawanannya adalah ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah mengkhususkan bulan Ramadan untuk lebih dermawan lagi. Kenapa bisa demikian? Karena pahalanya berlipat ganda. Dan cukuplah nama bulan Ramadan seperti syahrun mubarak, bulan berkah, menunjukkan kebaikan sangat banyak. Karena tidaklah suatu dikatakan berkah kecuali fihi kathratul khair, yaitu banyaknya kebaikan di bulan tersebut. Nah, kita akan bahas sekarang bagaimana kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan ya. Tentunya kita tidak ingin Ramadan kita seperti Ramadan sebelumnya. Kita ingin lebih baik. Kita ingin lebih baik. Tapi kita menyadari bahwasanya kemampuan semakin berkurang ya. Umur semakin habis ya. Maka seharusnya kita semakin semangat karena waktu kita beramal semakin sedikit. Semakin sedikit. Dan jangan kita sepelekan bulan Ramadan. Bulan ini bisa merubah kehidupan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mempunyai pola hidup yang berbeda daripada sebelumnya kalau dia beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat ya, semangat kita semua, kita start semangat kita mulai sejak malam pertama di bulan Ramadan yang insyaallah mungkin malam Selasa, tanggal 11 malam, karena kita mungkin puasa tanggal 12. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau kita masih berada dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Siapa yang masih terjebak dengan kebiasaan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha tinggalkan sebelum Ramadan, sekarang juga. Karena kita tahu bahwasanya taubat adalah ibadah alal faur, yaitu ibadah yang harus langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda taubat, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri. Siapa yang menunda taubat, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri, itu dosa menunda taubat. Kenapa bisa demikian? Karena taubat adalah ibadah yang harus dikerjakan dengan segera, tidak menerima penundaan. Oleh karenanya
Siapa di antara kita masih punya hobi-hobi yang tidak baik? Mungkin hobi masih dengar musik, maka bertobat kepada Allah. Mungkin hobi masih suka nonton film Korea, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hobi suka nonton film India juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa dalam film-film tersebut banyak maksiat? Banyak wanita terbuka auratnya, ya atau tidak? Pasti. Ya, adakah film sunnah ada atau tidak? Semuanya ada terbuka auratnya. Situ nampak wanita-wanita cantik yang seorang melihatnya dengan syahwat. Syahwat tersebut tertarik melihatnya, itu dilarang, dilarang. Laki-laki dilarang melihat wanita jika melihat dengan pandangan tertarik. Ijma ulama hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Apalagi terbuka auratnya, dan kita tahu aurat di antara aurat adalah rambut wanita tersebut aurat, leher wanita tersebut adalah aurat. Tangan wanita tersebut aurat, apalagi betisnya adalah aurat, apalagi dadanya adalah aurat. Ada orang yang punya hobi seperti itu, saatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam film tersebut ada musik-musiknya, pasti ada musik-musiknya, pasti ada soundtracknya, enggak mungkin enggak ada musiknya. Ya. Ini hobi-hobi, saya dengar banyak ibu-ibu yang suka hobi ini ya. Hobi nonton film apa? Korea ya. Benar tidak ibu-ibu? Tidak benar. Isu tersebut tidak benar ya? Tidak ya. Wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu depan saya semuanya solehah-solehah ya. Amin ya. Kenapa ibu-ibu kalau lihat film Korea nanti suami jadi kelihatan jelek ya. Padahal suami ibu ganteng-ganteng. Cuma kalau dibandingkan sama boneka Korea memang lebih mulus boneka tersebut ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah. Hobi-hobi yang haram dia tinggalkan. Sebagai bentuk keseriusan dia untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Dan Allah melihat sesuai dengan keseriusan kita. Semakin kita serius, kita semakin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Kalau kita semangat, Allah lebih semangat lagi. Seperti hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Hendaknya kalian melakukan amal soleh yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Siapa yang serius, Allah serius kepadanya. Siapa yang asal-asalan, ya demikian juga. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Maka jangan kita anggap Ramadan kali ini biasa-biasa saja. Enggak, kita harus serius. Ramadan kali ini harus beda dengan sebelumnya. Maka saya buka dengan taubat, bertobat kepada Allah. Kebiasaan jelek mulai tinggalkan. Kebiasaan jelek tinggalkan. Ya. Dan tahu kita manusia terjerumus dalam maksiat, saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel sama suami bertobat. Karena ngomel sama suami, ngangkat suara, bentak-bentak suami, dosa atau bukan ibu-ibu? Enggak ada yang jawab, ragu kan. Mau saya kasih tahu dalilnya? Enggak boleh. Enggak boleh angkat suara, bentak-bentak suami, tidak berterima kasih kepada suami. Saatnya bertobat. Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak mau melihat kepada seorang wanita yang tidak tahu bersyukur kepada suaminya sementara dia membutuhkan apa? Suaminya. Dia membutuhkan suaminya. Di antara bentuk tidak bersyukur kepada suami adalah mengangkat suara, membentak suami, ya. Merendahkan suami, tidak tahu terima kasih, menuntut yang berlebihan, itu adalah dosa. Bahkan dosa yang menyebabkan banyak wanita terjerumus dalam neraka jahanam. Saatnya kita merubah. Mau sampai kapan kita menjadi wanita yang hobi membentak-bentak suami? Tapi saya rasa ibu-ibu depan saya insyaallah tidak ya. Mungkin bisa jadi dibentak-bentak suami malah ya. Tapi intinya masing-masing tahu dirilah. Kita punya dosa masing-masing. Ya, tentu dosa dengan berbagai macam modelnya. Maka cara yang terbaik agar amal kita optimal, bertobat pada Allah. Yang kedua, agar amal kita bisa optimal,
sebelum masuk Ramadan, kalau bisa segala permasalahan antara kita dengan orang lain kita selesaikan. Kalau kita punya salah sama orang ataupun dia yang punya salah sama kita, kalau bisa kita selesaikan agar hati kita nyaman menjalani ibadah bulan Ramadan tanpa nesu, tanpa jengkel sama orang lain, itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Maka saya ajak kepada saudara-saudara dan ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat sekalian, untuk sekarang kita renungkan kita punya masalah dengan siapa ya. Renungkan kita punya masalah dengan siapa. Adakah saya punya masalah? Kita mulai dari keluarga terdekat kita. Saya punya masalah sama ibu enggak? Saya punya masalah sama ayah enggak? Segera minta maaf, ini masih ada beberapa sebelum Ramadan ya, agar kita fokus ketika bulan Ramadan. Saya punya masalah sama kakak enggak, sama adik, ada bertengkar enggak? Diam-diaman, saling boikot, saling mendiamkan. Ada enggak? Sudah lama tidak saling menelpon ya. Periksa sama tante, sama bibi, ada masalah enggak? Segera kita selesaikan. Karena di antara orang yang ibadahnya tidak diterima adalah orang yang saling memboikot di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turfa'u salatum fawqa ru'usihim shibran." 3 orang yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terangkat melewati kepalanya. 3 orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih." Ada seorang wanita yang tidur cuek, ada masalah dengan suaminya, dan suaminya jengkel sama dia, dia cuekin suaminya, dia tidur, padahal dia salah. Orang perempuan ini ibadah tidak diterima. Dia salat pun tidak diterima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah terbaik adalah salat. Kapan dia ada masalah sama suami? Suaminya jengkel, dia cuekin, dia tidur. Subhanallah. Ada enggak perempuan seperti ini? Ada bapak-bapak? Ada enggak? Mungkin di Bekasi enggak ada, mungkin ya. Meskipun kemungkinannya kecil. Di mana-mana ada wanita model seperti ini. Bikin masalah, suaminya dicuekin, marah-marah, dia tidur aja. Emang gue pikirin katanya. Nah, ini tidak boleh. Wanita seperti ini salatnya tidak diterima. Imam rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seorang lelaki yang menjadi imam dan makmumnya enggak suka sama dia. Dia pede jadi imam padahal bacanya enggak beres. Orang enggak suka sama dia, enggak tahu melihat bagaimana fikih makmum. Ada orang lebih senang yang lain tapi dia selalu mendahulukan dirinya. Mentang-mentang mungkin dia punya kedudukan sehingga yang lebih layak jadi imam tidak dia gubris, akhirnya orang tidak suka sama dia. Ini imam seperti ini salatnya tidak diterima. Yang ketiga, al-akhwani mutasariman, 2 saudara yang saling memboikot, saling mendiamkan. Ini juga salatnya tidak diterima. Padahal di antara ibadah yang paling agung adalah ibadah salat, bahkan dia lebih agung dari puasa. Kalau ditinjau dari rukun Islam, dia lebih agung daripada puasa. Nah, saya khawatir bulan Ramadan masuk kemudian kita punya masalah sama saudara-saudara kita, sama kakak, sama adik, sudah bertahun-tahun. Saya khawatir ibadah kita nanti bermasalah. Maka saya nasihati untuk diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Kita yang mengalah, enggak usah tunggu, meskipun mungkin posisi kita yang benar dia yang salah, enggak usah tunggu dia minta maaf. Ngapain kita simpan dendam dalam hati kita? Hidup tidak nyaman. Maka kita renungkan sekarang, siapa sih yang punya masalah sama saya? Pikir. Ada punya masalah, segera selesaikan agar kita ibadah dengan nyaman dan mudah-mudahan ibadah kita diterima. Ya. Ingat kata Nabi SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih. 2 hari ngambek tidak apa-apa, 3 hari ngambek. Lebih dari 3 hari, sudah lewat 72 jam tidak boleh. Hanya boleh ngambek-ngambekan berapa jam? 72 jam. 3 kali 24. Benar, 3 kali 24, 72. Benar enggak? Benar ya? Lebih dari itu enggak boleh. Enggak boleh. Yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fayu'ridu hadza, satu melengos ke kiri, satu melengos ke kanan. Namun kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang mulai pertama memberikan salam, yaitu yang berusaha memutuskan pertikaian tersebut, yang berusaha memutuskan tali yang telah diikat oleh syaitan.
agar kemudian lepas, kemudian dia tentram dan nyaman, terlepas posisinya dia yang benar atau dia yang salah. Maka sebelum bulan Ramadan hendaknya pastikan semaksimal mungkin kita enggak ada masalah sama orang. Pastikan. Kalau kita niat insya Allah mudah. Ya. Sudahlah. Kita mungkin ucapkan salam, mungkin telepon dia, mungkin kirim kue. Yang penting selesai. Yang penting apa? Selesai. Tidak mesti harus jadi teman dekat lagi, enggak harus. Enggak mesti harus interaksi, jual beli lagi. Kemudian barang kerjasama bisnis bareng, enggak harus. Yang penting selesai urusan. Itulah kehidupan dunia, pasti ada kurang dan lebihnya, pasti ada pernak-pernik seperti ini. Tapi kalau bisa hati kita ini plong, bulan Ramadan itu yang terbaik. Taib yang berikutnya yang harus kita perhatikan untuk masuk bulan Ramadan, pastikan kita hadirkan dalam diri kita imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Karena syarat agar seorang berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni, dia harus punya iman dan dia harus ihtisab. Rasulullah sebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh berharap. Dia berharap, bukan cuma iman. Dia beriman ini dari perintah Allah plus berharap diampuni oleh Allah plus berharap dapat pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sama juga Nabi berkata, man qama Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, beriman dan penuh berharap. Jadi jangan kita biarkan Ramadan lewat begitu saja seperti rutinitas tahunan, jangan. Saya ingin Ramadan saya setiap menit yang saya lewati sebagai sebab saya diampuni dan sebab ditinggikan derajat. Harus ada ihtisab, berharap. Nah, orang kalau beribadah dengan ihtisab, dia ibadah lebih semangat. Karena dia mencari pahala. Dan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan pahala yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak. Bayangkan ibadah berlipat-lipat ganda pahalanya. Jadi hadirkan imanan wahtisaban. Beriman ini perintah Allah, ihtisab dengan berharap. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka harus dihadirkan syarat agar kita diampuni oleh Allah, agar ditinggikan derajat bulan Ramadan, harus ada iman wahtisab, ada berharap. Saya berharap diampuni, saya berharap ditinggikan derajatku, saya berharap dosa-dosaku seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah bulan Ramadan luar biasa pahalanya. Sebagaimana dalam hadis yang sering disampaikan juga tentang dua orang yang datang menemui Nabi SAW. Mereka berdua qadima ila Nabi SAW, dua-duanya berhijrah datang kepada Nabi. Wa kana islamuhu jami'an, dan mereka sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Dua orang ini, si A dan si B ini, yang satu lebih semangat ibadah daripada yang satunya. Kemudian yang semangat ibadah berjihad, kemudian mati syahid. Famakatha ba'dahul akhar, adapun yang satunya yang kurang semangat akhirnya hidup, diberi umur lagi oleh Allah setahun. Setelah setahun baru dia meninggal. Kawannya yang semangat tadi meninggal, dia belakangan setahun baru meninggal. Maka Talha bin Ubaidillah bermimpi, dalam mimpinya fa idza ana bi babil jannah. Tiba-tiba dia mengatakan saya berada di pintu surga. Tiba-tiba kemudian ada dua orang yang tadi, si A dan si B. Ternyata si B yang kurang semangat, yang matinya belakangan disuruh masuk surga duluan. Baru kemudian si A yang rajin ibadah masuk surga belakangan. Maka keesokan harinya Talha bingung melihat mimpi ini. Maka dia ceritakan kepada para sahabat. Para sahabat juga bingung, kok bisa? Kita kenal si A dan si B, si A lebih semangat beribadah, si B kurang ibadahnya, kenapa dia bisa masuk surga lebih daripada si A? Maka fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keheranan para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Kata mereka, "Ya Rasulullah, bagaimana si B yang kurang semangat mau surga sebelum si A?" Maka Nabi mengatakan, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah si B diberi umur setahun setelah si A? Kata mereka, "Benar ya Rasulullah." Alaisa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah dia dalam setahun tersebut mendapati bulan Ramadan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Alaisa qad shalla kam sajdah? Bukankah sudah berapa sujud dia sujud selama setahun tersebut? Kata mereka, "Benar ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ma bainahuma." Sungguh derajat antara si A dan si B lebih tinggi
Ab'ad, lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanallah. Sebab kenapa si B yang kurang rajin ibadah ini tiba-tiba dia melonjak dan masuk surga lebih dahulu? Di antaranya kata Nabi, "Alaisa qad adraka Ramadan fasama." Bukankah dia dapat bulan Ramadan kemudian dia berpuasa di bulan tersebut? Maksud saya ini pahala di bulan Ramadan ini luar biasa. Maka seorang ketika beribadah di bulan Ramadan dia harus ada ihtisab, berharap. Bukan sekedar menjalani saja. Karena menjalani saja seakan-akan beban yang harus dilepaskan. Kalau kita bisa setiap ibadah seperti ini tentu terbaik. Namun agak sulit, perlu perjuangan. Lihatlah Nabi SAW, salat bukan beban. Rasulullah SAW salat dengan semangat. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Itu Nabi merasa kalau salat sedang beristirahat, sedang nyaman. Bukan sedang memikul beban. Tidak seperti sebagian kita yang salat dalam kondisi merasa memikul beban. Rasulullah SAW merasa nyaman dalam salatnya, bahkan dia minta salat agar istirahat. Dan Rasulullah SAW berkata, "Waju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Makanya Rasulullah kalau salat panjang. Hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Kenapa? Beliau ketika salat ihtisab. Ini orang kalau ada ihtisab, ini buat dia semangat, dia sedekah ihtisab. Dia berbuat baik sama anak istri ihtisab. Dia senyum sama tetangga ihtisab. Dia berbakti sama orang tua ihtisab, itu buat dia semangat. Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mempersyaratkan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan harus ada imanan wa tisaban. Beriman dan mengharap pahala, di antaranya mengharap ampunan. Maka ini harus dihadirkan dalam segala ibadah kita. Kalau kita lagi malas-malas, ingat, ya Allah pahalanya besar. Ya Allah pahalanya besar. Kapan lagi saya dapat Ramadan? Belum tentu tahun depan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Bikin kita semangat, kita bisiki diri kita sendiri. Semangat, jangan malas lah, jangan malas. Deposit saya masih sedikit. Kalau saya meninggal, apa yang saya bawa di hadapan Allah? Orang lain sudah hafal ini, hafal anu, hafal ini. Yang lain sudah sedekah sana, sedekah sini. Saya belum ada apa-apa. Semangat, semangat. Orang lain sudah pada berkarya. Saya masih banyak buang-buang umur. Semangat. Jadi kita motivasi diri kita agar kita semangat. Taib yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, agar kita bisa optimal di bulan Ramadan, maka kita harus pelit waktu. Harus pelit waktu. Pelit waktu berarti pelit umur. Maka jangan kita buang umur kita, buang waktu kita dengan sia-sia. Kalau secara umum di luar bulan Ramadan, kita harus pelit dengan umur kita, apalagi di bulan Ramadan. Ya, kita ini sekarang terlalu mubazir dengan umur kita, kita buang-buang. Dan banyak sekali konten-konten yang buat orang buang-buang umur. Oh, YouTuber bikin konten gak ada manfaatnya. Rambut hijau, rambut merah lah, naik mobil mewah lah. Kita nonton 15 menit, habis umur kita. Dia ngabisin orang, viewersnya ternyata 1 juta orang. Dia buang orang umur 1 juta kali 15 menit. Hanya untuk dapat uang gaji dari YouTube. Ya, bikin konten yang kalau bermanfaat alhamdulillah, ini enggak bermanfaat. Hanya ngajari orang untuk duniawi, ngajari orang untuk ingat akhirat, untuk lupa dengan akhirat, itu yang diajarkan. Hidup mewah-mewah. Kita ini banyak buang umur kita, dan tidak lain hakikat umur kita adalah kumpulan dari waktu-waktu yang kita lewati. Setiap detik adalah bagian dari umur kita. Maka mau tidak mau, kalau ingin optimal harus pelit umur. Di antara bentuk pelit umur, tidak ingin umur kita terbuang sia-sia, kurangi medsos. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau bisa tutup semua YouTube, Facebook, apalagi Instagram, TikTok, Twitter, ada lagi yang baru enggak? Kalau bisa kita enggak ikut, alhamdulillah udah. Kita sibuk baca Al-Quran. Kalau kita ikut itu semua, waktu kita pasti terbuang. Kalau kita waktu terbuang, maka kapan kita bisa baca Al-Quran? Karena waktu kita butuhkan untuk kita bisa beramal. Waktu itu apa? Adalah zaraf atau wadah untuk bergulirnya suatu amal. Kalau wadahnya enggak ada, bagaimana amal tersebut bisa bergulir? Apapun cita-cita kita, pengen ini, enggak ada waktu, enggak bisa. Enggak ada waktu, enggak bisa. Makanya nasihat buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, kurangi medsos, kurangi medsos. Ustaz, beritanya menarik, iya beritanya menarik, tapi umur kamu terbuang.
Nanti aja habis lebaran kau lihat berita kesimpulannya 5 menit. Semua yang bergulir 1 bulan bisa kau lihat dalam 5 menit. Kesimpulannya apa? Dan pasti lebih bahagia kalau kurang lihat medsos, paling lebih bahagia. Benar atau tidak? Lebih bahagia. Bagaimana mau bahagia kalau kita lihat medsos terus, berita sana, berita sini, hati tercerai-berai. Bercampur antara jengkel, kesedihan, gembira, ngamuk, macam-macam, suudzon, berburuk sangka, merendahkan. Wah, bercampur karena banyak berita yang kita lihat. Udah, itu nanti aja habis Ramadan ya. Sekarang mulai Ramadan, kalau bisa berhenti-berhenti udah, fokus anak istri. Kalau masih punya istri fokus, kalau nggak punya ya sudah. Punya anak-anak fokus. Nggak mungkin antum bisa optimal kalau masih tiap hari bergantung medsos, sehari sejam 2 jam nonton, mustahil bisa optimal, omong kosong. Coba. Saya sering sampaikan, saya punya kawan ketika umur dia kalau lebih 50 57, dia khatam Quran Ramadan 16 kali, khatam Quran 16 kali. Bagaimana dia benar-benar hemat waktu? Waktunya tidak dibuang-buang. Bisa-bisa, serius. Qurannya disiapkan yang bagus, yang enak dibaca, duduknya di tempat yang pas, bahkan dia siapkan obat tetes mata. Ini serius, 16 kali khatam. Antum bilang saya mau khatam 3 kali, mampus mau khatam 3 kali kalau tiap hari nonton medsos 2 jam, nggak bisa. Susah. Bagaimana mau 16 kali? Kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali, Allahu Akbar. 2 kali khatam, 1 bulan 60 kali khatam. Luar biasa mereka. Masih ini poin, maka agar bisa optimal, serius. Kalau bisa, sudahlah, tinggalkan dulu medsos. Tinggalkan. Grup-grup WhatsApp mulai left satu persatu. Grup satu aja lah, jangan banyak-banyak. 1, 2, 3. Grup kerja oke. Grup anak istri mungkin oke. Grup silaturahmi oke. Kerabat. Lainnya udahlah. Nanti. Minta izin. Nanti malam minta izin. Kawan-kawan seperjuangan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya. Maka saya harus left. Semoga Allah memberkahi kawan-kawan sekalian. Sampai bertemu di akhirat kelak. Assalamualaikum. Kalau enggak bertemu nanti habis Ramadan. Bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak nanti ting tong oh udah selesai. Jadi harus pelit waktu. Ada meeting-meeting yang ada kalau bisa ditunda. Nanti aja habis Ramadan baru kita meeting. Sekarang jangan dulu, saya pingin sama Allah dulu. Saya terlalu banyak dosa. Kapan lagi saya mau fokus buat akhiratku. Jadi ini poin, kalau nggak dikerjakan mustahil kita mau optimal. Masih hobi nonton berita, nantilah berita nanti aja. Berita itu ulang-ulang. Satu berita diputar dalam 5 channel, isinya sama saja. Kita nonton lagi, klik lagi, ya Allah. Gimana membaca Al-Quran? Orang sekali duduk, sekali dia klik medsos, tidak terasa setengah jam. Coba kalau dia baca Quran, sudah berapa? Setengah juz dia dapat. Ketemu Allah, ada setengah juz. Kalau medsos ketemunya Instagram, YouTube, Twitter. Malaikat catat Twitter, YouTube. Sekali-sekali TikTok catat. Aduh. Hobi-hobi yang nonton serial udah berhenti. Kalau bisa berhenti seterusnya lebih bagus. Tapi kalau enggak ya paling tidak Ramadan antum apa? Berhenti. Taib, agar bisa mengoptimalkan amal soleh kita di bulan Ramadan, harus bikin target. Harus bikin apa? Target. Ini yang saya sampaikan. Hidup kita ini perlu target. Kita kalau urusan dunia kita banyak target. Saya bikin rumah target, saya harus cari tanah dalam setahun. Kemudian saya bangun setahun setengah, misal setahun. Ada target. Saya target nanti naik jabatan saya target. Dunia kita sering target, saya kerjaan saya berangkat jam 8 pulang, target semua. Hidup ini target, tapi semua target duniawi. Kapan kita targetkan akhirat? Target hafal juz amma, enggak pernah nargetin. Pernah punya target hafal juz amma? Terpikir aja enggak. Gimana mau target? Terus kita mau target, ada target. Target di Ramadan ini saya ingin khatam Quran.
Khatam Quran misalnya sekali khatam, 2 kali khatam, terserah. Saya pingin spesial bulan Ramadan kali ini, saya pingin khatam Quran tilawah dan khatam Quran terjemah, baca terjemah. Saya ingin tadabbur sekalian. Di antara bentuk tadabbur minimal baca Al-Quran, baca terjemah. Kalau bisa baca tafsir lebih baik. Bisa atau tidak? Bisa kalau mau. Kalau mau khatam tilawah sekali mudah. Berarti paling tidak sehari baca 1 juz. Kalau mau khatam 2 kali berarti sehari baca 2 juz. Kalau serius pasti bisa. Orang kalau bacanya cepat 1 juz mungkin 20 menit kalau bacanya cepat. Kalau lambat ya mungkin 40 menit. Taruhlah 1 jam. 2 juz 2 jam. Di YouTube ada baca Quran 8 jam ada, 8 jam lebih dikit. Ada orang Arab dia baca Quran khatam 8 jam. Bacaannya tajwidnya masih terdengar, bukan enggak, ada bacaannya kedengaran. Ya. Tidak seperti yang orang salat 21 rakaat 7 menit, itu cepat. Dolin. Itu kita dengarnya susah. Kalau yang 8 jam itu kita masih bisa dengar, saya juga pernah dengar tajwidnya jelas. Kalau antum ingin khatam 2 kali khatam dalam bulan Ramadan, paling berarti 1 hari baca 2 juz. 2 juz itu 20 lembar Quran Madinah. 20 lembar 2 juz. 20 lembar atau 40 halaman. Nah, antum bisa bagi salat 5 waktu. Berarti setiap salat antum baca 4 lembar. 4 lembar maksudnya 8 apa? Halaman. Maka sebelum salat antum baca 4 halaman, setelah salat antum baca 4 halaman. Selesai 2 kali khatam. Sebelum salat subuh baca 4 halaman. Datang pas azan baca. Bisa. Qomat, salat, habis qomat zikir-zikir semua baca lagi 4 halaman. Sudah pergi bebas, merdeka. Nanti mau zuhur, sebelum salat zuhur baca 4 halaman. Setelah zuhur, setelah salat ba'diyah 4 halaman. Sudah. Asar gitu, maghrib gitu, isya gitu, antum jalan terus komitmen 2 kali khatam. Kalau mau tambah banyak nanti pas 10 hari terakhir, sehari 5 juz, baca 6 juz bisa. Kalau kita niat. Bisa. Saya mau tambah lagi 1, baca terjemah supaya saya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran, karena Quran itu amalnya bisa macam-macam, bisa tilawah, bisa baca terjemah, bisa baca tafsir, dan yang paling inti diamalkan. Maka ini cara kita harus punya target harus dibuat. Kalau enggak bikin target susah, ikhwan. Kita ini orangnya malas. Enggak ditargetin, enggak ada target, selesai. Sudah lewat setengah Ramadan, 1 kali khatam belum selesai. Sibuk apa antum? Sibuk apa? Cari nafkah? Iya, semua orang juga cari nafkah. Semua orang juga cari nafkah. Oleh karenanya harus bikin target ya. Serius. Kalau memang tidak mampu, saya takut malas, bikin kelompok grup 3 orang, 4 orang, enggak usah banyak-banyak. Ayo sama-sama target. Saling mengingatkan. Jangan terlalu banyak, kalau banyak nanti ria. Oh, saya sudah lewat target loh, sombong lagi. Enggak, ini cuma sekedar 3 orang, 4 orang saling mengingatkan. Insyaallah bisa, insyaallah apa? Bisa ya. Insyaallah ya. Siapa yang mau khatam Quran 2 kali angkat tangan? Baru angkat 1 orang atau 2 orang. Yang mau khatam Quran 2 kali minimal, angkat tangan. Insyaallah urusan nanti Allah. Ibu-ibu yang mau khatam Quran 5 kali angkat tangan. 2 kali ya, insyaallah ibu 2 kali. Kalau enggak mampu lagi, enggak apa-apa. Tapi saya sangat menganjurkan punya rencana khatam terjemah, itu penting. Itu penting. Kalau antum enggak mampu 2 kali khatam tilawah, sudah sekali khatam enggak apa-apa, tapi satunya lagi apa? Terjemah. Terjemah enggak apa 1 juz, tapi antum baca 1 juz dan terjemahannya tiap hari. 1 juz dan terjemahnya, baca ayat, baca terjemahan. Kalau tertarik, klik, pingin tahu artinya, pingin tahu apa? Sekarang di aplikasi banyak di smartphone banyak aplikasi. Yang penting punya niat. Kapan lagi antum sudah baca berita ini, berita anu, berita ini, berita baca konspirasi katanya. Konspirasi ini, analisa sini, analisa sana, analisanya kalah semua. Terlalu banyak berita akhirat enggak dibaca. Enggak pernah baca terjemah dari awal sampai akhir. Bagaimana Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, kita simpan di rak. Hidayahnya HP hidayah.
Gimana? Bagaimana mau ketemu Allah sementara Al-Quran tidak kita agungkan, tidak pernah kita baca, tidak pernah tahu artinya? Maka harus punya target. Di antara target yang bisa kita pasang, target sholat malam. Saya tidak mau satu malam pun lewat kecuali saya sholat minimal 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat. Pokoknya saya harus sholat malam. Saya usahakan tidak meninggal kecuali memang benar-benar kondisi yang terdesak. Kalau tidak sempat sholat malam, saya qadha di siang hari, di waktu duha dengan digenapkan. Kalau kita bisa sholat 11 jadi 12, kalau bisa sholat 21 jadi 22. Ini harus serius, saya harus tarawih. Kalau saya terlambat pulang dari kantor kemalaman, saya tarawih sendiri di rumah. Saya punya target, bikin target, ketik, kasih contreng kalau sudah. Contreng. Ada kebahagiaan. Ya Allah, saya ini siapa ya Allah? Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya hanya buat target supaya saya penuhi. Enaknya apa kalau kita punya target? Nanti ada orang ajak ngobrol, belum selesai, afwan, belum selesai. Kita punya alasan. Karena kita kalau diajak ngobrol kadang pekewo. Akhirnya Quran tutup. Gimana? Iya. Kita baca Quran dalam Al-Quran. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Nah, teman, fulan, gimana sih fulan tuh jelek sih? Baru baca. Tapi kalau kita punya target, belum selesai, mohon maaf, saya punya janji sama istri saya untuk apa? Khatam Quran. Punya alasan, ya, kita punya target. Orang kalau punya target itu bagus. Hidup ini harus target, ya. Apalagi urusan akhirat. Kita punya target bangun istana di akhirat. Kalau kita nggak punya target, nanti yang ada gubuk derita. Harus punya target. Taib. Di antara agar kita bisa mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga terkait dengan waktu. Hati-hati, di sana ada 2 waktu yang sangat bermulia. Jangan sampai kita lalaikan. Waktu yang pertama adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Ini di antara waktu yang sering dibuang-buang oleh orang. Ketika waktu sahur. Kita sahur, makan 15 menit cukup. Ya. Makan itu 2 piring bisa 15 menit ya, insyaallah. Cukup. Sisanya kita berzikir, mau sholat, baca Quran, terserah, berdoa. Karena kita sedang berada di waktu sahur, waktu yang sangat mulia. Nah, sebagian kita bangun jam 3, kemudian menggeluti sahurnya sampai azan subuh. Buat apa buang-buang waktu kebanyakan? Sudah ente sahur, taruhlah seperempat jam, taruhlah setengah jam sambil ngobrol, sisanya baca Quran. Sementara istri lagi masak, ya udah ente baca Quran, nungguin. Duduk sebentar baca Quran. Baca Quran. Kalau enggak berdoa kepada Allah, istri masak belum selesai berdoa, ini waktu mulia. Allah lagi turun ke langit dunia. Atau sibuk ya zikir, astagfirullah, astagfirullah. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Ini jangan kita sia-siakan. Kita seriusin. Jangan kita sia-siakan. Ini waktu yang banyak orang terlalaikan. Jika tidak, sehingga setiap hari 1 jam dia buang gara-gara urusan sahur aja. Sahur sebentar, 15 menit, 20 menit, selesai. Sisanya jangan kita buang-buang. Kalau kita target belum selesai, lanjutkan. Baca Quran lagi, target. Baca terjemah lagi. Ini waktu agar kita optimal. Dan kalau kita mau gunakan, ini sangat potensi kebaikan yang sangat banyak. Di antara waktu yang lain yang juga sangat bernilai tapi dia diabaikan adalah waktu menjelang berbuka. Waktu menjelang berbuka. Ini juga waktu ngobrol luar biasa. Apalagi kalau bikin acara buka bersama, sudah ngobrol 1 jam. Mana sambil nunggu apa? Nunggu untuk menghilangkan rasa lapar, ngobrol sana, ngobrol ngalur ngidul. Subhanallah, ini waktu yang mulia. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berbuka, yaitu Allah mengabulkan doa usaim inda fitrihi. Doa orang yang berpuasa ketika sedang berbuka. Maka saya sering sampaikan, contohi teman-teman di Masjid Nabawi, saudara-saudara kita Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bagaimana mereka setelah asar duduk mereka baca Quran sambil menunggu buka. Baca Quran, subhanallah. Luar biasa. Baca Quran. Bukan ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Kalau antum sudah amankan buka puasa antum, selesai. Gorengan aman, korma aman, agar-agar aman, kolak sudah aman. Ente kasih pagar, sudah selesai.
berdoa. Jangan lagi ngelirik-lirik punya orang, udah selesai. Udah 4 sehat 6 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, sudah selesai. Udah lengkap. Belum lagi habis sholat makan nasi, selesai. Apa lagi? Udah saatnya kita angkat tangan, menangis, berdoa kepada Allah, ampuni dosa-dosaku, terimalah Ramadanku. Ya Allah, masa depanku, tentang masa depan di dunia dan akhirat, doa sebanyak-banyaknya. Allah suka orang yang banyak berdoa. Kata seorang penyair, ya, la tas'ala bunai Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan minta-minta suatu hajat kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu. Allah marah kalau kau tidak minta kepadanya. Wa bunayya Adamu hina tas'alu yaqdabu. Adapun anak Adam kalau kau minta dia marah lama-lama. Oleh karenanya semakin orang semakin sering berdoa, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Semakin merasa hina, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan diri kita untuk banyak berdoa. Makanya kalau ingat Nabi SAW, bagaimana Nabi berdoa dalam waktu yang lama. Nabi ketika di Arafah beliau berdoa. Dari ba'da zuhur setelah khutbah, salat, beliau berdoa sampai maghrib, luar biasa, berjam-jam beliau berdoa. Di atas ontanya mengadakan kedua tangannya di bawah terik matahari berdoa berjam-jam. Padahal pintu surga tidak akan kebuka kecuali dia yang ngetuk. Kita aja masalah banyak, doa 5 menit sudah selesai. Utang belum lunas, istri bermasalah, anak bermasalah, ibadah malas, masih pelit, suka hasad, suka dengki, rendahin orang padahal dia sendiri rendah. Suka ngomel sama suami, tidak bersyukur punya istri sudah cantik. Terus doanya 5 menit sudah selesai. Bingung minta apa. Ya, Nabi SAW doa berjam-jam. Saya waktu haji sama sebagian ulama luar biasa. Mereka duduk bisa 2 jam, 3 jam doa sambil nangis. Saya juga bingung. Masya Allah, nikmat. Karena mereka tahu bahwasanya mereka fakir ilallah. Mereka tahu mereka butuh kepada Allah. Di dunia aja kita butuh sama Allah. Ya ikhwan, di luar kita ini banyak gelombang fitnah yang bisa membawa kita kapan saja. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah popularitas, fitnah banyak. Fitnah berita, fitnah informasi banyak sekali. Kita bisa dibawa dalam ombang-ambingnya kapan saja. Sehingga kita harus butuh kepada Allah. Belum di alam barzah kita butuh sama Allah, di akhirat butuh sama Allah. Maka maksud saya kalau sudah waktunya berbuka, ba'da asar udah kita baca Quran, zikir pagi petang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama ketika menjelang berbuka, karena doa orang yang berbuka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena dia di puncak-puncak dahaga dan dia puncak-puncak lapar, di puncak-puncak butuh kepada Allah, dia berdoa, insyaallah dikabulkan. Ya Allah, saya sudah berpuasa dari pagi sampai sekarang. Ya Allah, terimalah puasaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Minta sama Allah. Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai anak Adam, kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Kata Ibn Rajab, lihat, Allah mengajari untuk minta bahkan pada perkara-perkara yang kita anggap sepele. Makanan kita enggak sepele enggak? Tapi Allah bilang minta makan kepada aku akan kasih. Apalagi perkara-perkara yang lain. Ini di antara hal yang kita harus perhatikan agar kita bisa optimal, tidak buang-buang waktu, terutama ba'da asar dan waktu sahur. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa optimal, ibadah maksimal. Ingat, ada ibadah namanya ibadah al-muta'addiyah. Kalau tadi ibadah qasirah terkait dengan kita, salat, iktikaf, baca Quran, itu terkait dengan kita sendiri. Nah, ada namanya ibadat muta'addiyah, itu ibadah sosial yang bermanfaat bagi orang sekitar kita. Nah, saatnya kita cari pahala dengan memberi perhatian kepada istri dan anak-anak. Kita punya istri anak, jadikan mereka, kita dakwahi mereka. Ini bulan Ramadan, nak, kamu khatam berapa kali, abi kasih hadiah, nak. Ayo nak baca Quran, ayo ajak dia ke masjid. Ini juga ibadah. Ajak dia ke masjid, kita ngobrol di jalan menuju masjid, kita kasihkan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Anak-anak butuh. Anak butuh tentang kehidupan, nasihat kehidupan, pengalaman yang pernah kita rasakan. Nak, kalau berteman jangan seperti ini. Nak, kalau sampaikan. Kamu harus begini, kamu tidak begini, kamu harus beradab.
sama orang tua harus begini, baca, sampaikan. Saatnya kita didik anak-anak. Jadi jangan kita egois, yang penting saya itikaf, anak saya mau ke bioskop biarin, ya. Enggak boleh. Kita juga ngurus anak-anak, ngurus istri. Jangan kita baca Quran, istri kita nonton film Korea terus bulan Ramadan, biar cepat buka nonton Korea, enggak rasa. Di malaikat nyata terus masalahnya. Kalau malaikat enggak catat enggak apa-apa, malaikat nyata terus. Kalau malaikat libur nonton di Korea enggak apa-apa, libur malaikatnya. Di malaikat enggak libur, dia nyata terus. Pikir keluarga. Lihatlah Nabi SAW ketika bulan Ramadan mikir keluarga. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi kalau sudah 10 hari terakhir di puncak-puncak dia beribadah, maka dia kencangkan sarungnya, itu tidak menggauli istri-istrinya lagi selama 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya untuk salat malam, dia bangunkan istrinya. Istrinya tidur, beliau bangunkan, luar biasa. Kita sekarang mudah, kalaupun kita itikaf istri kita di rumah, kita bisa telepon, sayang jangan silent HP. Abi mau telepon jam 3 ya. Udah bangun belum? Setengah jam telepon lagi, udah bangun belum? Oh, belum, masih tidur. Oh, bangun, ayo bangun. Dapat pahala, kita mikir juga keluarga kita. Penopang dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak istri kita harus pikir, cari pahala di situ. Cari pahala di situ. Bikin kalau bisa bikin program di rumah. Kalau kita di rumah anak-anak dulu bikin program, siapa yang khatam berapa kali, Abi belikan bakso. Bakso doang, Bi. Apa yang gini, pokoknya siapa yang sholat malam, siapa yang ini, kasih program. Anak kadang-kadang perlu dikasih gitu biar mereka semangat, tidak ada masalah. Pikirkan anak istri. Sayang, kamu sudah khatam berapa kali? Tanya sama istri. Kamu udah khatam berapa kali, sayang? Kamu udah doain saya belum? Kemudian anak-anak belum? Ya. Ingatkan. Mumpung kita di bulan Ramadan. Perhatian sama keluarga. Nabi SAW ketika sedang iktikaf, datang Sofiyah ngajak ngobrol Nabi SAW di malam hari, maka Nabi SAW pun ngobrol, dia hentikan ibadah dia untuk ngobrol sama istrinya Sofiyah. Kemudian dia antar Sofiyah keluar ke rumahnya, perhatian sama istrinya. Ya. Nabi SAW ketika sedang iktikaf, maka dia keluarkan kepalanya di tembok rumahnya, tembok masjid, langsung sambung ke rumah Nabi. Maka Aisyah kemudian menyisir rambut Nabi SAW, mencuci rambut Nabi SAW. Itulah kebiasaan Aisyah. Yang nyisir rambutnya Nabi Aisyah, yang memakaikan parfum Aisyah. Kasihan bapak-bapak nyisir sendiri, pakai parfum sendiri, nyisir rambut apa sendiri. Kasihan enggak? Kasihan. Aisyah enggak, dia sisirin rambut Nabi, dia semprotkan parfum buat Nabi SAW. Jadi perhatian sama istri, jangan lupa cari pahala dengan membimbing keluarga. Saatnya ini poin yang penting. Ajak anak-anak, ayo kita sholat malam di masjid sana. Ayo bangun. Ayo tidur cepat, bangun. Ayo ngobrol, ayo bangun, semangat. Bawa ke masjid, sholat. Subhanallah. Pasti ada pengaruhnya. Pasti. Cepat atau lambat pasti ada pengaruhnya. Maka jangan kita egois. Tapi yang terakhir agar kita bisa optimal ibadah, sisihkan uang untuk kita sosial. Sisihkan uang kalau punya uang, kalau enggak punya ya sudahlah ya. Kalau punya uang sisihkan. Tadi Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun, dan dia di puncak kedermawanan fi Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran. Jibril ngajarin Nabi Al-Quran. Kata para ulama, Nabi semakin tinggi semangatnya, kedermawanannya, karena ketika itu dia baca Quran sama Jibril alaihissalam. Bertemu dengan orang saleh, dengan makhluk yang saleh, Jibril alaihissalam. Membaca Al-Quran, firman Allah, pasti membuat orang tahu dunia ini cuma sebentar. Yang tadinya mungkin lupa, tahu dunia ini cuma apa? Sebentar. Tahu bahwasanya yang harus dia bangun adalah istana di akhirat. Dia tahu apa yang dia bangun ini akan dia tinggalkan. Maka dia semakin semangat untuk membangun istana di akhirat. Maka punya pengaruh kepada Nabi. Nabi di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Sampai Ibnu Abbas berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat, lebih luas kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Ibnu Abbas mengatakan angin yang berhembus karena angin berhembus memiliki dua sifat. Sifat pertama cepat, yang kedua menebar. Cepat dan menebar. Nah, kebaikan Nabi ketika di bulan Ramadan lebih daripada angin.
cepat berbuat kebaikan dan cepat menebar. Kalau ada orang ngajak, ayo siapa yang membangun untuk sumbang buka puasa, kita punya uang, kita di luar. Kalau enggak punya uang ya sudah. Ini kita bicara yang punya apa? Uang. Kalau malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang diduga Lailatul Qadar, malam-malam ganjil, ente punya ATM, cari nomor rekening tante, bibi, klik, jangan ragu-ragu. Bismillah, malam 21, bismillah. Insyaallah Allah ganti. Jangan ragu-ragu. Kalau enggak ada ya sudah. Ya. Pas dibuka ternyata minus ya sudah. Ini saya bilang kalau ada. Kalau ente sisihkan sekarang, niatkan, ya Allah saya ingin kasih hadiah buat keluarga di bulan Ramadan, insyaallah Allah mudahkan ya, meskipun mungkin sekarang agak terlambat ya. Harusnya kalau persiapan dari sebelum-sebelumnya, tapi insyaallah Allah maha karunia, Allah maha luas. Yang penting tekad, cari pahala. Sedekah di bulan Ramadan tidak sama seperti di luar bulan Ramadan. Menyambung silaturahmi di bulan Ramadan tidak sama seperti di luar bulan Ramadan. Saatnya kita nyambung silaturahmi. Kalau ente memang enggak punya uang, ya udah telepon tante, telepon bibi, ngobrol bulan Ramadan. Afwan tante, cuma enggak ada apa-apa, ini cuma telepon WhatsApp gratis. Ini wifi tetangga pun saya. Kalau punya duit kirim, jangan cuma gimana tante kabarnya tapi pelit. Aduh buat apa kayak gini. Kalau punya duit jangan pelit-pelit. Bumbung bulan apa? Ramadan. Berlipat ganda. Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari pahala dengan sosial, dengan amalan apa? Sosial. Bantu anak yatim, bantu fakir miskin, berbuat baik kepada karib kerabat, menyambung silaturahmi. Kalau punya duit semampu kita. Kalau kita bikin kue bagi-bagi kepada tetangga, kalau bikin kue bawa untuk buka puasa, apa yang bisa kita lakukan? Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang beri buka puasa kepada seorang yang berpuasa, bagi dia seperti pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Namanya kita sebentar kita juga meninggal. Uang itu datang dan pergi, percayalah, uang datang dan pergi. Ente tahan-tahan ya juga, ente keluarin akan datang lagi. Ente keluarin akan datang. Mungkin datang lebih banyak ya. Ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ringkaskan di akhir praktek. Antum bangun sebelum subuh, taruhlah jam 3. Taib, nunggu istri masak, nunggu ibu masak, antum baca Quran. Berbaca Quran capek, berdoa. Berdoa capek, berzikir. Waktunya sahur, antum sahur. Sahur 15 menit, setelah itu mulai siap-siap menuju ke masjid. Ke masjid, antum keluar dari rumah baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu billah. Kemudian doa berjalan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Wa fi aini nuran, wa an yamini nuran, shimali nuran, wa ja'alni nuran. Baca. Sampai di masjid jangan lupa baca doa masuk masjid. Sampai situ kemudian salat qobliyah subuh. Belum qomat, baca Quran lagi. Baca Quran lagi. Bosan baca Quran, baca terjemahannya. Ada aplikasi. Sekarang ada aplikasi Bekal Islam, di situ ada tafsir Al-Quran. Antum klik, ada tafsirnya, tinggal pilih. Antum hatamkan terjemahan tafsir Syekh Sa'di bisa. Antum yang penting niat baca. Setelah itu salat subuh. Setelah salat subuh zikir pagi petang. Jangan lupa zikir pagi petang. Kalau bisa bertahan sampai matahari terbit di subuh, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap di masjid sampai matahari terbit, itu yang terbaik. Kalau enggak ada kegiatan enggak apa-apa, pulang kemudian berzikir, beribadah, lanjutkan saya matahari terbit. Matahari terbit ente capek mau istirahat silakan enggak apa-apa. Tidur tapi setelah syuruk. Tidur tapi setelah apa? Syuruk. Mau istirahatlah, masih bisa istirahat jam 7 atau jam 6. Jam 6 lewat sampai setengah jam cukup tidur, bangun kegiatan. Kerja kayak apa, kayak kerja sampai pulang kantor. Pulang kantor maka sudah siap-siap untuk berbuka puasa ya. Di tengah-tengah kerja kalau ada waktu jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ada kerjaan yang tidak mengganggu kita zikir sambil kerja, zikir. Contoh kerjanya nyusun buku, enggak ada perlu mikir kan? Subhanallah walhamdulillah. Kalau kerjanya sambil mikir memang agak susah. Sambil mikir aja. Tapi kalau kerjaan enggak perlu mikir, kita bisa sambil apa? Berzikir. Kemudian jangan lupa siang-siang telepon istri, telepon anak, gimana, sudah ini belum, sudah telepon.
Gimana, sudah salat belum? Gimana, nanti sore basa-basi, nanti sore buka puasa apa? Enggak ada, GoFood. Oke. Ngobrol sedikit, istri merasa diperhatikan. Jangan sampai satu hari full enggak ada telepon istri. Ngobrol sama istri orang di kantor semangat, istri sendiri tidak ditelepon, jangan. Setelah itu pas asar buka puasa, siap-siap berdoa, baca Quran, seperti itu buka puasa selesai makan ringan. Makan ringan, kemudian sholat maghrib, balik ke rumah makan besar, jangan terlalu kenyang, kemudian sholat isya, tarawih. Tarawih Indonesia paling jam 19 buyar, ya. Setengah jam paling sudah buyar, apalagi yang sholat 7 menit tadi itu, jangan. Tapi itu jangan. Setengah jam, 40 menit sudah baca enak tartil 11 rakaat atau yang 23, selesai buyar pulang ke rumah, kalau letih tidur. Jangan paksa. Ngantuk, capek dari tadi siang kurang tidur jam 9, jam 3 bangun lagi, ibadah lagi. Begitu aja. 10 hari terakhir kalau bisa libur untuk fokus ibadah, itu terbaik. Semua kegiatan yang bisa diselesaikan 10 hari terakhir kerjakan. Beli baju lebaran sebelum 10 hari terakhir. Beli baju lebaran, beli persiapan kue lebaran, semuanya beli sebelum 10 hari terakhir. Kecuali gaji belum turun, ya lain cerita. Kalau gaji belum turun, ya tunggu gaji keluar. Kalau sudah punya simpanan, selesaikan sebelum 10 hari terakhir, sehingga kita fokus. Anak-anak panggil beli baju lebaran sekarang, ini malam 20 terakhir, nggak ada baju lebaran. Pilih sana, cari sampai dapat, sudah pulang, selesai ya, pakai, simpan, lebaran nanti kita pakai. Peralatan untuk beli kue siapkan semua. Itu. Malam-malam ganjil, siap-siap sudah, malam-malam ganjil. Tidur dikurangi, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tidur boleh 2 jam, 3 jam sudah maksimal. Bangun. Kalau ngantuk bikin kopi tanpa gula. Ya. Kalau enggak masih ngantuk lagi, taruh di mata biar apa? Biar enggak ngantuk. Bismillah. Namanya kita berusaha untuk tidak ngantuk. Sebutkan, kalau enggak salah saya baca biografi Syekh Sa'di, dia bangun malam dia pegang kopi Arab, minum biar semangat ibadah. Hari-hari sebentar, 5 hari selesai. Kalau antum tidak bisa itikaf full, paling tidak malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Antum ibadah 5 malam hari ini dengan baik, pasti antum sudah dapat Lailatul Qadar, pasti. Sudah. Dapat Lailatul Qadar berarti antum sudah ibadah 83 tahun. Nanti hasilnya di akhirat. Sekarang enggak kelihatan. Bidadarinya di akhirat, sekarang enggak kelihatan. Nanti. Bismillah, sudah selesai, Ramadan selesai, Lebaran bahagia. Ini semua teori, tinggal dipraktekkan. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.